Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran Syarh Qatur Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Di hari ini kita masuk pembahasan tamyiz. Kata beliau rahimahullah wat aslun wat tamyizu. Asal dan tamyiz. Huwasmun fadlatun. Lihat perbedaannya dengan pengertian hal. Hal wasfun fadlah. Kalau hal wasfun fadlah itu mustaq, kata pecahan. Kalau ini ismun fadlah, jamid, yang tidak ada pecahannya. Yang tidak ada pecahannya. Jadi kalau dibilang isim maksudnya jamid. Kalau bilang wasf isim juga tapi mustaq. Itu perbedaan antara tamyiz dan hal. Fadlah sama-sama fadlah, nakiroh sama-sama nakiroh. Jamidun, ini penegasan karena perkataan isim itu sudah masuk. Mufassirun liman bahama minad dawat. Menjelaskan apa yang masih samar berupa zat. Menjelaskan apa yang masih samar berupa zat. Demikian pula nisbah. Jumlah. Zat ataupun jumlah. Kata beliau minal mansubati at-tamyiz. Syarah termasuk yang mansub adalah tamyiz. Termasuk yang mansub adalah tamyiz. Wa huwa majtama fihi khamsatu umur. Dia adalah, yaitu tamyiz itu adalah apa yang terkumpul padanya 5 perkara. Apa yang terkumpul padanya 5 perkara. Ahduha salah satunya ayyakunasman. Dia isim. Wasani ayyakuna fadla. Fadla bukan umda. Wasalit ayyakuna nakira. Warobi ayyakuna jamida. Al-khamis ayyakuna mufassiron liman bahamina minad dawat. Ini yang kelima. Menafsirkan apa yang masih mubaham dari dat. Yang samar dari dat. Dat yang mubaham kita sudah ambil di kata-kata di buku dasar. Ada al-adad, al-wazan, wal-makilat, wal-maqadir. Sudah kita ambil di buku dasar. Sekarang tinggal dilihat lanjutannya. Beliau bilang wa aktsaru wuqu'ihi ba'dal maqadir. Ini matan selanjutnya. Kebanyakan dia terletak setelah maqadir. Maqadir di sini mencakup, ya, maqadir ini kan ukuran, kadar, bisa literan, kiloan, meteran. Makanya beliau bilang kajari binaklan, seperti jari binaklan, wa so'atamrin, wa manawain asalan. Ini 3 ini. 3 itu masuk semua di maqadir. Iya. 3 itu semuanya masuk di maqadir. Pertama yang masuk di maqadir adalah ya jarib naklin. Ini untuk meteran. Untuk yang meteran. Satu jaribnya nakal. Apa artinya nakal? Apa? Pohon kurma. Pohon kurma. Itu nakal. Kalau jarib, apa artinya jarib? Apa lagi artinya jarib?
Apa kenapa? Alat untuk mengukur. Dia adalah sekadar mereka bilang kalau disebutkan sekitar 4 qafaz. Dia alat mengukur panjang pendek. Dia adalah alat mengukur panjang pendeknya sesuatu. Ya kita bisa katakan ya kayak meteran. Kayak meteran. Ini terkait dengan jarib. Sama dengan kita bilang shibron ardon. Kalau dicontoh di buku sebelumnya. Ya shibron ishtaroitu shibron ardon. Saya membeli 1 shibr tanah. Paham kan? Ini untuk makodir pertama. Yang kedua so'at tamron. So' tamer. Kalau ini literan. Manawain asalan. Ini kiloan. Ini saya beli manawain. Manawain itu 2 pon. 2 pon 1 kilo. Iya 1 kilo asal. Saya beli 2 pon madu. Iya 2 pon madu. Nah, ini terkait dengan timbangan. Terkait dengan timbangan. Intinya makodir itu bisa meteran, masahat, bisa ya yaitu kail, dan bisa manawain yaitu wazan. Kemudian yang keempat wala adat. Kebanyakan juga dia terletak dari setelah adat. Ini berbeda dengan tadi al adat. Ini tidak masuk di makodir. Tidak masuk di makodir. Itu aksar wuku'ihi ba'dal adat. Kebanyakan juga dia terletak setelah bilangan. Nah ahada asyara kaukaban ila tis'un wa tis'in na'jah. Sampai tis'un wa tis'una na'jah. Maksudnya dari 11 sampai 99. Dari 11 sampai 99. Semua kata yang terletak setelah angka 11 sampai 99 itu mansub sebagai tamyiz. Mansub sebagai tamyiz. Terus kenapa angka sebelum 11 tidak masuk? Karena dia majrur. Dia majrur. Kalau angka sebelum 11 majrur. Salah satu rijalin, asyaratu rijalin. Majrur. Kemudian kata bolo wa minhu tamyizu kam al-istifhamiyah. Masya Allah. Di antaranya juga. Yaitu di antara tamyiz yang sering terletak tamyiz setelahnya adalah tamyiznya kam al-istifhamiyah. Kam yang berupa istifham. Pertanyaan. Karena kam ini kadang dia tidak sebagai kata tanya. Tapi sebagai khobar, pengabaran. Tapi kalau dia kamnya adalah istifhamiyah untuk bertanya. Maka setelahnya mansub sebagai tamyiz. Nah kam abdan malakta. Berapa budak kamu punya? Berapa budak kamu punya? Ini dia bertanya. Kemudian beliau berkata. Fa'ammat tamyizul khobariyah. Adapun tamyiz yang khobariyah bukan istifham. Hanya untuk mengabarkan. Ya, famajrurun mufradun. Maka setelah kam itu majrur. Terus mufrad. Katamyizil mi'ah. Seperti tamyiznya 100. Wa ma fauqaha. Kan 100 itu kan mi'atu rajulin. Mufrad majrur. Mi'atu rajulin. Paham kan? Alfu rajulin. Mufrad marfu. Majrur. Iya. Au majmu'un. Atau boleh juga dijama. Katamyizil asyara wa madunah. Seperti tamyizin 10 ke bawah. Maksudnya boleh majrur jama'. Jadi Masya Allah setelah kam. Kalau dia bukan bertanya. Bukan istifhamiyah. Maka boleh majrur mufrad. Boleh majrur jama'. Majrur mufrad seperti 100 ke atas. Majrur jama' seperti 10 ke bawah.
Karena setelah angka 10 ke bawah itu majrur jamak. Boleh. Walaka selesai ya yang itu. Jadi boleh antum katakan nanti kam abdin malaktu. Dia bukan bertanya, dia mengabarkan. Iya, berapa banyak budak yang saya punya. Artinya dia mau bilang banyak budak saya miliki. Iya. Kemudian beliau berkata berikutnya, walaka fi tamyizil istifhamiyah al majrurah bil harfi jarun wa nasbun. Masya Allah. Boleh bagi antum pada tamyiznya yang istifham, yang dijer, pada tamyiz istifham yang dijer dengan huruf, boleh dia dijer dan boleh dia di nasab. Yaitu kalau antum bilang begini, bikam. Paham? Kalau antum masukkan kam dengan, masukkan pada kam itu apa? Bi. Antum masukkan kam, bi, huruf jar. Maka setelah kam itu boleh dinasab dan boleh di, apa beliau bilang? Dijar. Antum bisa bilang bikam dirhamin, bikam dirhaman. Paham kan? Itu kalau kemasukan huruf jar dia. Kalau dia kemasukan huruf jar. Terus setelah itu beliau berkata wa yakunu tamyiz mufassiron lin nisbah. Jadi Ibn Hisham tidak memasukkan tamyiz nisbah itu ke ta'rif. Karena belum memandang asal daripada tamyiz itu tamyiz mufrad. Menjelaskan satu kata. Adapun kalau dia datang menjelaskan jumlah, maka itu ditakwil seperti hal. Seperti hal. Maka yang beliau berkata wa yakunu tamyiz mufassiron lin nisbati. Dan tamyiz juga itu bisa berfungsi sebagai tafsir, penjelasan untuk nisbah. Itu jumlah muhawwala, tapi jumlahnya itu adalah jumlah yang ditahwil, yang sudah diubah bentuknya. Sudah diubah bentuknya. Seperti kashta'ala ra'su syaiba. Mereka katakan asalnya washta'ala syaibur ra'si. Itu asalnya kata mereka. Washta'ala syaibur ra'si. Itu asalnya. Kemudian diubah. Dihapus syaibunya mudhaf. Kemudian mudhaf nilai menduduki kedudukannya. Sehingga washta'alur ra'su. Setelah itu jumlahnya jadi samar. Apa yang muncul ubannya. Apa yang muncul ubannya. Sehingga didatangkan yang hilang tadi. Dalam keadaan mansub tamyiz yang ditahwil. Dari fa'il menjadi tamyiz. Wafajjarnal ardu uyuna. Sama. Ini kata mereka asalnya wafajjarna uyunal ardi. Kemudian ditahwil. Dihapus uyunanya. Maka al-ardo menduduki kedudukannya maf'ulun bi. Jadilah wafajjarnal ardo. Kalimatnya jadi samar. Maka didatangkanlah yang hilang lagi sebagai tamyiz uyuna. Sama juga dengan ini wa ana aktsaru minka mala. Asalnya mali aktsaru minka. Asalnya hartaku lebih banyak dari kamu. Itu asalnya. Mali aktsaru minka. Itu asalnya. Kemudian ditahwil, diubah, dihilangkan malnya sehingga ya mutakallim menjadi dhamir munfasil, menjadi ana aktsaru minka. Saya lebih banyak dari kamu. Samar. Akhirnya didatangkan kembali yang hilang menjadi tamyiz. Ana aktsaru minka mala. Terus kata beliau, au ghair muhawwal. Bisa juga dia tidak muhawwal. Yaitu datang dari orang Arab sudah seperti itu. Tidak diubah dari manapun. Seperti contoh imtala al-ina'u ma'a. Ini didengar dari orang Arab. Bukan asalnya imtala'a ma'ul ina'i. Tapi memang asalnya imtala al-ina'u ma'an. Paham ya? Selesai pembahasan tamyiz sampai di situ. Setelah itu beliau memberikan antum faedah untuk tamyiz
dan hal. Jadi ini langsung karena tamyiz sama hal itu mirip. Beliau akhirkan faedah ini ke tamyiz. Kata beliau, wa qad yu'akkidan. Kadang keduanya berfungsi untuk menguatkan. Siapa keduanya di sini? Hal dan tamyiz. Kadang dia datang untuk menguatkan saja. Hal bukan datang untuk menjelaskan keadaan. Tamyiz bukan datang untuk menjelaskan yang samar. Paham ya? Tapi dia datang untuk menguatkan saja. Nah contoh. Wala ta'athau fil ardi mufsidin. Ini untuk hal. Wa qawlihi. Dan perkataannya. Min khairi adiyanil bariyati dina. Min khairi adiyani al bariyati dina. Dina. Sebagai apa? Tamyiz. Untuk menguatkan adiyan. Khairi adiyan. Wa minhu. Dan diantaranya juga adalah. Bi'sal fahlu. Fahluhumu fahla. Khilafan li Sibawai. Seperti ini. Bi'sal fahlu. Fahluhumu fahla. Fahla di sini adalah tamyiz untuk bi'sal fahl. Kata beliau khilafan li Sibawai. Berbeda dengan pendapatnya Sibawai. Sibawai tidak berpendapat seperti itu. Dipahamkan? Kata beliau syarah at-tamyiz dorban. Tamyiz itu ada dua jenisnya. Mufassirun li mufradin wa mufassirun li nisbatin. Ini di syarah ini menjelaskan bahwa belum masukkan tamyiz itu terbagi dua. Mufrad dan nisbah. Dan nisbah yaitu jumlah. Yaitu adalah jumlah. Dari sini kita bisa pahami mungkin belum tidak masukkan di ta'rif. Bisa saja sebelumnya di matan belum tidak masukkan. Ya, bisa saja belum juga yang ingin menjelaskan asalnya itu adalah tamyiz mufrad. Paham kan? Karena di matan belum hanya mengatakan dawat. Dawat itu maksudnya mufrad. Dawat itu adalah maksudnya adalah mufrad. Bukan nisbah jumlah. Tapi di syarah belum jelaskan. Tamyiz ada dua. Ada menjelaskan mufrad. Ada yang menjelaskan nisbah. Mufrad itu dat. Nisbah adalah jumlah. Mufassirul mufradi lahu madhannu yaqa'u ba'daha. Maka menjelaskan mufrad, maka dia memiliki madhan, tempat-tempat yang terletak setelahnya. Tamyiz. Ahaduhuma salah satunya al-maqadir. Miqdar. Wa ibaratun an salasati umur. Belum langsung jelas mengucapkan. Dia ibarat dari 3 perkara. Maqadir itu ibarat dari 3 perkara. Al-misahat pertama. Meteran. Kajaribin naklan. Seperti jarib naklan. Ya. Walkin. Walkail. Dan masuk juga kail. Literan. Kaso'in tamron. Wal wazn. Masuk juga timbangan. Kemanawain asalan. Seperti manawain asalan. Ini yang disebutkan. Ini gampang. Jadi kalau ada meteran, takaran, kiloan, setelahnya tamyiz. Asan yang kedua adalah adat. Bilangan ke ahda asyara dirhama. Wa minhu qaulu ta'ala inni ra'aitu ahda asyara kaukaba. Wa hakada hukmul adadi minal ahad asyara. Demikian pula hukum bilangan dari 11 ilatis atibatis'in sampai 99. Paham kan? Ini kesimpulan yang pendek. Tapi berfaedah. Pokoknya dari 11 sampai 99 mansub tamyiz. Mansub sebagai tamyiz. Qala Allah Ta'ala Allah berfirman inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan. Lihat. 99. Fil hadith dalam hadith inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. 99. Wa fuhima min atfi fil muqaddimati al-adad alal maqadir annahu laisa min jumlatiha. Wa fuhima dan dipahami
dari pengatofanku bilangan atas makodir, bahasanya bilangan itu bukan termasuk dari makodir. Paham maksudnya? Kan boleh bilang tak? Makodir, kemudian boleh contohkan 3. Setelah itu wal adat, pakai waw. Berarti al adat bukan dari makodir, berbeda. Al adat bukan dari makodir. Wa qaulu aksal muhaqqiqin. Ini pendapat kebanyakan dari ahli at-tahqiq, para peneliti yang telah meneliti ini bahasa Arab. Li'annal murada bil maqadir malam tarid haqiqatuhu. Karena yang diinginkan dengan maqadir apa yang tidak ada hakikatnya. Bal miqdaruhu, bahkan hanya kadarnya saja. Sebeli sekadar 1 kilo, sekadar 1 meter, sekadar 1 liter. Paham kan? Kadarnya yang diinginkan. Beda kalau angka. Angka kan ada batasannya. Angka ada batasan. Ini tadi itu 1 kilo. Bisa banyak, bisa sedikit. Tergantung barangnya. Paham kan? Demikian pula 1 liter. Demikian pula 1 meter. Dipaham kan? Bisa banyak, bisa sedikit. Tergantung. Beda kalau angka. Angka ada kadarnya. Paham ini? Ada kadarnya. Ketika antum bilang 20, berarti bukan 21, bukan 19. Paham ini? Nah, ini bedanya. Makanya angka tidak termasuk dari maqadir. Iya. Hatta innahu tasihu idhafatul miqdar ilaih. Walaisal adad kadalik. Sampai kata beliau, sahih disandarkan kadar itu kepadanya. Kadar 1 so, kadar 2 so, kadar 1 meter, kadar 1 kilo. Disandarkan kepadanya. Bisa. Walaisal adad kadalik. Al-adad tidak seperti itu. Al-adad bilangan tidak seperti itu. Lihat prakteknya ya. Ala taro, tidak kamu melihat. Anna katakul, bahasanya antum katakan indi miqdaru rotlin zaitan. Saya memiliki sekitar 1 rotel. 1 rotel itu bisa juga 1 pon. 1 pon minyak. Lihat. Miqdaru rotlin. Diidofakan miqdar kepada rotlin. Paham? Diidofakan kepada rotlin miqdar. Bisa. Wala takul. Tapi tidak boleh antum bilang. Indi miqdaru isrin rojula. Saya memiliki sekitar 20 orang laki-laki. Tidak bisa. Paham ini? Tidak bisa diidofakan miqdar kepada kata apa? Isrin. Paham kata beliau? Ini dalam penggunaan bahasa Arab. Dalam penggunaan bahasa Arab. Iya. Kalau dalam bahasa kita biasa kan kita katakan. Berapa di situ orang? Ya sekitar 20. Itu untuk apa? Bahasa Indo. Kalau dalam bahasa Arab tidak bisa sekitar kalau 20. Dia pasti dia bilang indi isrin rojulan. Indi isrun rojulan. Saya punya 20 laki-laki. Paham kan? Tidak dibilang miqdar isrin. Kalau kita dalam bahasa Indo biasa menggunakannya. Dalam bahasa Indo biasa menggunakan, iya kan? Iya, kita di sini sekitar 20, kita di sini sekitar 50. Paham ya? Dalam jumlah yang tidak tentu. Nah, tapi dalam bahasa Arab, kata miqdar hanya bisa diidofakan kepada masahat, al-makilat, wal mauzunat. Tidak bisa diidofakan kepada al-adad, bilangan. Itu yang beliau inginkan. Illa ala maknan akhar. Kecuali di atas makna yang lain. Kecuali di atas makna yang lain. Iya. Kemudian beliau katakan berikutnya. Ini sekedar faedah saja. Bahwa beliau ingin terangkan. Al-adad bukan dari maqadir. Paham ya? Paham yang beliau maukan? Beliau ingin menegaskan al-adad bukan dari al-maqadir. Beliau sampaikanlah alasannya. Kata miqdar bisa diidofakan kepada 3 tadi, tapi tidak bisa diidofakan kepada al-adad. Itu yang beliau ingin sampaikan. Kemudian beliau katakan wa min tamyizil adad tamyizu kam. Kalau itu tadi mudah. Ini tambahannya di sini. Termasuk tamyiz al-adad adalah tamyiznya kam al-istifhamiyah. Bukan kam khobariyah tapi istifhamiyah.
Wadzalika li'anna kam fil arabiyyah kinayatun an adadin. Kenapa bisa setelah kam itu mansub? Ini alasannya. Karena kam itu dalam bahasa Arab adalah kinayat, ungkapan dari bilangan yang majhul al-jins wal miqdar, yang tidak diketahui jenisnya dan kadarnya. Jenisnya dan kadarnya. Wahyi ala dorbain, dia terbagi dua. Istifhamiyah bermakna bertanya, bermakna dalam artian ayu adadin, berapa jumlahnya. Berapa jumlahnya. Itu maknanya kam istifhamiyah. Wa yasta'miluha man yas'al an kammiyatis syai'. Dia dipakai oleh orang yang bertanya tentang kammiyah, sesuatu. Jumlah, ya, kadarnya sesuatu. Ini makna pertama, istifhamiyah. Makna yang kedua, wa khobariyah. Dia bisa khobariyah. Ingat, khobariyah bukan khobar mubtada. Khobariyah di sini lawan dari insya'iyah. Kan istifhamiyah kan masuk dalam apa? Insya'iyah. Bisa bermakna khobariyah. Nah, kalau khobariyah bimakna katsir. Kalau kam itu bermakna katsir. Ketika antum kabarkan kam abdan malaktu. Bukan bertanya, kam abdan malaktu. Dia menyatakan begitu. Artinya katsir abd malaktu. Banyak budak yang saya punya. Wa yasta'miluha man yuridul iftikhar wa taktsir. Biasanya ini digunakan oleh orang yang ingin berbangga, membanggakan diri. Dan menyatakan banyak yang dia punya. Dipahami nih? Nah, dia berbangga. Kam dirham malak. Berapa dirham yang saya punya? Dia ingin banggakan dirinya. Artinya dia banyak dirham dia punya. Banyak dirham dia punya. Ini bedanya. Wa tamyizul istifham mansubun mufrad. Tamyizul istifham setelahnya mansub mufrad. Yaitu setelah kam istifham mansub mufrad. Kam abdan malakta. Berapa budak kamu punya? Wa kam daron banaita. Berapa rumah yang kamu telah bangun? Sementara wa tamyizul khobariyah makhfudun daima. Tamyiz khobariyah dijer selama-lamanya. Tsumma tarotan yakunu majmu'an. Kemudian terkadang dia dijamak. Kata tamyizil asyarah. Famadunah. Du famadunaha. Seperti tamyiznya asyarah dan di bawahnya. Yaitu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Gitu maksudnya. 10 ke bawah. Iya. Seperti kata beliau, takul kam abidin malaktu. Kama takul asyarata abudin malaktu. Wa salasata abudin malaktu. Sama. Wa tarotan yakunu mufrodan. Kadang juga dia mufrad. Ketamizil mi'ah fama fauqoha. Seperti tamiznya 100 ke atas. Ya. Lihat takul kam abdin malaktu. Diajar. Kama takul mi'ata abdin malaktu. Wa alfa abdin malaktu. Paham ya? Diajar mufrad. Wa juzu khabdu tamizi kam istifhamiyah idza dakhala alaiha harfu jar. Boleh dijar tamiznya kam istifhamiyah apabila masuk padanya huruf jar. Takul bikam dirhamin ishtaroita. Perhatikan baik-baik. Bikam dirhamin. Boleh dijar karena masuk pada kam bi. Wal khafid lahu. Tapi pertanyaan sekarang, siapa yang menjarnya? Kok dia dijar? Siapa yang menjarnya? Beliau katakan wal khafid lahu min. Yang menjarnya adalah min. Jadi bukan kam. Karena kam tidak bisa jadi mudhaf. Paham ini kan? Tidak bisa juga bi. Karena bi tidak masuk pada dia. Tapi masuk pada kam. Makanya beliau bilang yang menjarnya adalah min. Mudmarotan. Min yang disembunyikan. La
lal idofah, bukan penyandaran. Kam kepada setelahnya, bukan. Khilafan lizzajaj, berbeda dengan az-zajjaj. Yang mengatakan seperti itu, belum dijar katanya dengan idofah. Tapi yang benarnya dia dijar dengan min. Jadi kam abd, bikam dirhamin, itu artinya bikam min dirham. Dijar dengan min yang disembunyikan. Kemudian berikutnya kata beliau, as-salis min madhani tamyizil mufrad. Yang ketiga termasuk tempatnya tamyiz mufrad, madalla ala mumasalah. Apa yang menunjukkan atas makna semisal. Semisal, yaitu kata-kata yang bermakna misl. Nah, qaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, walau ji'na bimitlihi madada. Walau ji'na bimitlihi. Kalau ada kata semi yang bermakna semisal, maka setelahnya sebagai apa? Tamyiz. Ini ilmu baru bagi kita. Ternyata tamyiz itu bisa juga terletak setelah kata-kata yang bermakna misl. Seperti ini. Wa qaulihim, dan ucapan kami, ucapan mereka, inna lana amsalaha ibilan. Lihat, amsal. Setelah amsal. Kata-kata yang bermakna misl. Al-mumasalah. Kata-kata yang bermakna apa? Al-mumasalah. Jadi ibilan di sini sebagai apa? Sebagai tamyiz. Ar-rabi, tempat keempat juga yang kebanyakan sebagai tamyiz. Setelahnya madalla ala mughayaratin. Lawannya tadi. Kalau tadi kan madalla ala mumasalah. Kalau ini madalla ala mughayarah. Apa yang menunjukkan berbeda. Yang bermakna selain. Kalau tadi kan semisal. Kalau ini bermakna selain. Kalau kata-kata yang menunjukkan makna berbeda, tidak semisal, maka juga mansub setelahnya sebagai tamyiz. Maka juga mansub setelahnya sebagai apa? Tamyiz. Contoh, nah inna lana goyroha ibilan. Kami punya selainnya. Paham ini? Jadi goyroha ibilan. Ibilan di sini sebagai apa? Tamyiz. Au syatan. Atau dalam contoh lain, syatan. Iya, sya'an di situ maksudnya apa? Syatan. Iya. Kemudian dipakaikan hamzah, kata mereka itu adalah jamak dari syah, kambing. Kambing. Maksudnya antum katakan inna lana goyroha syah. Inna lana goyroha syah. Wa ma asbah dzalik, dan apa yang serupa dengan itu. Wa qad asyartu biqauli wa aktsar wuqu'ihi, setelah isyaratkan dengan ucapanku kebanyakan dia terletak ila anna tamyiz al-mufrad la yaqtasu bil wuqu' ba'dal maqadir. Itu menunjukkan bahwa tamyiz mufrad tidak khusus terletak setelah apa? Al-maqadir. Paham kan? Cuman kebanyakannya. Jelas? Kebanyakan dia terletak setelah takaran, timbangan, meteran. Demikian pula terletak setelah adat, kebanyakannya. Tapi tidak harus setelah itu. Paham ini? Seperti tadi, ada lagi yang lain. Kemudian beliau katakan, wa mufassirun nisbati ala kismain. Yang menjelaskan jumlah itu terbagi dua. Kalau tadi itu yang mufrad. Sementara menjelaskan jumlah terbagi dua. Muhawwal wa ghairu muhawwal. Ada yang muhawwal dan ada yang ghairu muhawwal. Fal muhawwal ala salasati aqsam. Yang muhawwal terbagi menjadi tiga. Muhawwal anil fa'il, diubah dari fa'il. Contoh, nah, washta'ala ar-ra'su syaiba. Lihat kata beliau asluhu ishta'ala syaibu ra'si. Itu asalnya. Faju ilal mudhaf ilai fa'ila. Maka dijadikanlah mudhafun ilai fa'ilnya. Itu dihilangkan mudhafnya. Itu syaibu. Wal mudhaf tamyiza. Dan mudhaf dijadikan sebagai tamyiz. Wa muhawwal anil maf'ul. Dan ada yang dipindahkan dari maf'ulun bi. Nah contoh. Wa fajjarna al-ardu uyuna. Asluhu asalnya. Wa fajjarna uyuna al-ardi. Fafu'ila fihi mitlu ma dhakarna. Maka dilakukan padanya seperti yang kami sebutkan tadi. Yaitu mudhafun ilai dijadikan maf'ulun bi. Kemudian mudhaf dijadikan sebagai fa'il. Maksud lakukan seperti tadi. Wa muhawwal an ghairi an mudhafin ghairihima.
Dan bisa juga dipindahkan dari mudhaf dari selain keduanya. Wadzalika ba'da af'al tafdil. Itu bentuk mubtada khobar. Yaitu bukan dari selain dari keduanya, maksudnya bukan dari fa'il, bukan dari maf'ulun bih. Bisa juga dari yang lain seperti mubtada khobar. Beliau katakan wadzalika ba'da af'al at-tafdil. Demikian itu biasanya terjadi setelah af'al at-tafdil. Yaitu af'al isim tafdil yang berwazan af'al. Isim tafdil yang berwazan apa? Af'al. Al-mukhbaru bihi amma huwa mughayirun litamyiz. Yang dikabarkan dengannya dari apa yang berbeda dengan hal yang berbeda dengan tamyiznya. Wadhalika kaqaulika, demikian itu seperti ucapan antum, Zaidun aktsaru minka ilma. Zaid lebih banyak dari kamu ilmunya. Ini mughayyar. Ini diubah. Asalnya dari mubtada menjadi apa? Tamyiz. Lihat asluhu, asalnya ilmu Zaidin aktsar. Itu asalnya. Asalnya contoh itu ilmu Zaidin aktsaru minka. Paham asalnya? Kemudian diubah bukan dari fa'il, bukan dari maf'ulun bi, tapi dari mubtada. Maka qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ana aktsaru minka malan. Asalnya apa ini? Mali aktsaru minka. Wa azzu nafara, sama. Fa in kana al-waqi'u ba'da af'at tabdil huwa ainul mukhbari anhu. Kalau tadi itu huwa mughayir. Syaratnya tadi dia berbeda dengan untuk tamyiznya, yaitu malan beda dengan aksar. Paham ya? Malan beda dengan aksar. Sekarang bentuk yang kedua, wa in fa in kana al-waqi'u ba'da af'al tafdil. Jika yang terletak setelah isim tafdil huwa ainul mukhbari anhu, dia adalah zat yang dikhabarkan tentangnya, wajib khafduhu bil idhofah. Wajib dia dikhafat, dijer dengan idhofah. Kaqaulika seperti ucapan antum, malu Zaidin aktsaru malin. Malu Zaidin aktsaru malin. Paham perbedaannya? Kalau tadi ana aktsaru minka malan. Nah, aktsaru minka malan. Kalau ini malu Zaidin aktsaru malin. Tidak bisa aktsaru malan. Karena mal sama-sama mal. Kalau tadi kan ana sama malan. Paham perbedaannya? Paham perbedaannya? Tadi yang dia khobarkan, saya lebih banyak hartanya. Kalau ini harta Zaid lebih banyak harta. Berarti masih sama kan? Sama-sama harta. Kalau begitu antum tidak boleh nasab di atas tamyiz. Tapi antum harus jer sebagai mudhafun ilai. Lihat tadi aksaru malan. Kalau ini aksaru malin. Karena mubtadanya mal. Paham kan? Mubtadanya apa? Mal. Paham perbedaannya atau enggak? Aldi baik? Baik. Nah, ini keharusannya. Illa in kana af'al tafdil mudhafan ila ghairihi. Kecuali af'al tafdilnya sudah diidhofakan kepada selainnya, fayunsab, maka baru boleh dia nasab. Lihat contoh Zaidun aksarun nas. Sudah diidhofakan dulu kepada an-nas, baru boleh malan. Kalau seandainya tidak ada kata an-nas, antum bilang apa? Malin. Paham ini? Antum bilang malin. Tapi karena dia sudah diidhofakan kepada kata lain, maka boleh malan mansub. Wa ghairul muhawwal. Ini dari contoh penulis ini berarti bisa kita pahami muhawwal itu 3. Dari fa'il, naibul fa'il, dan mubtada. Sekarang wa ghairul muhawwal yang tidak ditahwil, yaitu datang dari orang Arab memang sudah seperti itu. Contoh imtalal ina'u ma'an wa huwa qalil. Kalau ghairul muhawwal ini sedikit. Ghairul muhawwal ini sedikit. Kemudian beliau berkata wa qad yaqa'u kullun minal hal wa tamyiz muakkida. Kadang hal dan tamyiz
setiap dari keduanya bisa terjadi sebagai penguat. Bisa datang sebagai penguat. Ghairu mubayyinin li hayatin waladat. Bukan menjelaskan hay'ah, keadaan, waladat. Bukan pula menjelaskan zat yang mubham. Bukan. Misalu dzalika fil hal. Contoh hal itu dalam hal qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wala ta'atsau fil ardi mufsidin. Mufsidin bukan datang menjelaskan ta'atsau. Tsumma wallaitum mudbirin. Mudbirin bukan menjelaskan walla. Karena walla artinya mudbar. Dia berpaling. Wa yauma ub'atsu hayya, sama. Fatabassama dhahika, sama. Wa qaulu syair, dan perkataan penyair. Ini kan kalau antum lihat yauma ub'ats hayya. Ya ub'ats ya pasti hayya. Ub'ats, iya kan? Namanya bangkit berarti hidup. Sama ini fatabassama dhahika. Kan tabassam, senyum. Dhahika juga senyum. Masuk padanya apa? Tertawa masuk senyum. Paham ini? Ini untuk menguatkan, bukan untuk menjelaskan. Wa tudi'u fi wajhid dhilamu muniratan kajamanatil bahri sullan nidhamuha. Lihat kata munirotan. Ya masuk dalam tudi'u artinya bercahaya. Munirotan bercahaya. Paham kan? Bercahaya. Sama. Datang menguatkan. Misalu dzalika fit tamyiz. Contoh hal itu dalam tamyiz. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, inna iddatas syuhuri indallah itna asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 asyahra. Syahra di sini datang menguatkan syuhur. Datang menguatkan apa? Syuhur, bukan menjelaskan ya sama kesamarannya. Sama juga dengan wa wa'adana Musa salatsina lailatan wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan. Arba'ina lailatan untuk menguatkan lailah yang sebelumnya. Untuk menguatkan lailah yang sebelumnya. Iya, wa qaulu Abi Thalib, dan perkataannya Abu Thalib, ucapan yang terkenal itu, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh saya yakin, saya tahu bahwa agama Muhammad adalah agama yang terbaik. Dina, agama. Jadi kata agama yang terakhir itu untuk menguatkan, bukan untuk menjelaskan yang sebelumnya. Wa minhu qaulu syair, di antaranya juga untuk menguatkan perkataan penyair. Wa taglabiyuna bi'sal fahlu fahluhumu fahala wa ummuhumu zalla umintiqu. Lihat, bi'sal fahlu fahluhumu fahla. Fahla untuk datang menguatkan fahal yang sebelumnya. Kemudian beliau katakan, dan apa yang beliau isyaratkan di matan tadi, wasibawai rahimahullah yamna'u ayyuqal. Sibawai rahimahullah tidak membolehkan untuk dikatakan nikmar rajulu rajulan zaidun. Beliau tidak bolehkan. Terus bagaimana tadi syairnya? Bi'sal fahal. Paham kan? Syairnya tadi. Wa ta'awwalu fahlan fil bait ala annahu hal muakkidah. Mereka ta'wil apa yang ada di bait syair tadi itu bukan tamyiz, tapi itu adalah hal untuk menguatkan. Artinya kalau tamyiz tidak, hal bisa. Tapi beliau berkata wasyawahidu ala jawazil mas'alah katsirah. Pendukung akan bolehnya masalah ini banyak, sehingga pendapatnya Sibawai tidak kuat karena pendukung yang menyatakan boleh itu banyak sekali. Fala hajata ila ta'wil, tidak perlu kita ta'wil lagi ke yang lain. Wa dukhulu tamyiz fi babi ni'ma wa bi'sa aksar min dukhulil hal. Apalagi ini masuknya tamyiz pada babnya nikmah dan bi'sa lebih banyak daripada masuknya apa? Hal. Artinya gini, kan mereka ta'wil ke hal. Sementara hal itu tidak banyak terletak setelah nikmah dan bi'sa. Yang paling banyak terletak setelah nikmah dan bi'sa adalah apa? Tamyiz. Maka kita i'rab di atas asal. Itu tamyiz lebih bagus daripada kita ta'wil ke mana? Ke hal. Jelas kan? Ke hal. Ini yang beliau katakan dan selesai permasalahan hal. Alhamdulillah. Kita cukupkan, subhanallah.